Hai, nama saya adalah Bahar. Saya adalah mahasiswa Teknik Material ITB 2017 atau MTM ITB. Dan hari ini kita akan mencoba bikin lensa makro, terutama buat HP. Dan iya, saya perlu banget potong rambut. Tapi karena semuanya tutup, jadi ya udahlah ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya kayak, oh Bahar sudah ada kok lensa makro yang bisa dipasang di HP, dijual di pasaran. Dan ya betul, saya sendiri punya kok. Ini dia lensanya. Wow, ini lensanya. Dan ini adalah penjepit yang digunakan untuk menjepit di HP. Nah, tapi saya berpikir, saya dan teman-teman saya bersama merancang dan membuat mobil yang dikendalikan oleh remote bertenaga surya untuk ditandingkan di kompetisi mobil tanpa awak di UGM tahun lalu, dan syukur-syukur bisa membawa piala ke rumah. Lalu saya sendiri memiliki kemampuan desain 3 dimensi atau CAD, dan syukur-syukur ada 3D printer di rumah. Kenapa nggak mencoba desain sendiri? Oleh karena itu sudah cukup menjadi alasan untuk saya sebagai calon sarjana teknik untuk membuat sendiri lensa makro yang khusus untuk handphone saya. Mari kita buat. Baik, sebelum kita membuat lensa makro itu sendiri buat kamera handphone kita, mari kita pelajari terlebih dahulu sebenarnya apa itu macro lens. Lensa makro itu apa sebenarnya? Macro lens sendiri itu digunakan dalam makrofotografi. Nah, makrofotografi adalah teknik memfoto yang bisa menghasilkan gambar itu yang sangat dekat. Nah, biasanya ini dilakukan oleh benda-benda yang ingin foto kecil seperti organisme-organisme serangga atau benda lain yang biasanya itu kecil. Apabila kita mencari gambar-gambar hasil teknik fotografi makro di internet, bisa ditemukan bahwa gambar-gambar seperti ini, di mana subjek yang difoto melalui teknik fotografi ini menghasilkan gambar yang perbesarannya sangat tinggi dan menunjukkan detail-detail kecil yang membentuk subjek yang difoto tersebut. Seperti di sini ada banyak foto berupa serangga hingga kristal dari salju. Apabila kita melihat gambar skematik dari kamera ini, bahwa bisa dilihat teknik fotografi makro ini yang menggunakan lensa makro terdiri dari banyak lensa. Akan tetapi pada kali ini saya akan menjelaskannya lebih sederhana kenapa gambar yang dihasilkan dari teknik fotografi makro ini bisa menghasilkan gambar yang sangat besar dan detail yang sangat tinggi. Baik, udah dilihat pada gambar skematik sebelumnya bahwa sebenarnya lensa makro yang digunakan dalam kamera fotografi itu terdiri dari banyak lensa. Hal itu sebenarnya untuk menghilangkan seperti color aberration atau distorsi dan untuk mempertajam hasil gambar yang diambil oleh kamera tersebut. Nah, akan tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan prinsip dasar bagaimana diperoleh perbesaran gambar yang menghasilkan gambar detail yang sangat tinggi tersebut. Nah, pada dasarnya lensa yang digunakan untuk fotografi makro itu menggunakan lensa biconvex atau cembung ganda ya. Nah, menggunakan lensa cembung biconvex akan terlihat seperti ini. Kemudian apabila kita melambangkan garis merah ini sebagai benda yang kita lihat, dan benda tersebut akan memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, apabila mata kita berada di sisi sini, kita akan melihat benda ini seolah-olah lebih besar. Nah, ketika menggunakan lensa cembung biconvex. Mengapa sedemikian rupa? Karena cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut seperti ini, itu akan terefraksikan, dibelokkan oleh lensa cembung ini, sehingga gambar yang dilihat itu seperti ini, di mana bayangan benda ini akan terbentuk di belakang sini. Kemudian akan terbentuklah bayangan seperti ini. Nah, bayangan inilah yang kita lihat oleh mata kita, di mana gambar dari benda ini telah diperbesar akibat adanya fenomena refraksi dari lensa cembung ini sendiri. Nah, kurang lebih itu adalah prinsip dasar bagaimana cara kerjanya lensa biconvex ini. Nah, tapi tentunya ini ada syarat di mana benda ini harus berada di
dekat dengan lensanya dibanding jarak focal point-nya atau titik fokus dari lensa ini. Kalau tidak, itu akan menghasilkan gambar yang terbalik. Baik, untuk membentuk lensanya saya akan membuatnya dari botol plastik ini. Nah, di bagian atas cekungannya itu saya akan membuat dua lingkaran, di mana dua lingkaran tersebut akan digabungkan menggunakan lem sehingga bisa diisi air untuk membentuk lensa biconvex yang kita butuhkan. Saya akan potong di sini dulu. Jadi saya tidak jadi membuat lensa yang sendiri karena hasilnya itu jelek. Lensanya tidak bersih, jadi saya ujung-ujungnya membeli lensa secara online. Nah, bisa dilihat gambar yang diproduksi dari lensa ini itu terbalik ya lagi. Ini karena yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, ini karena bendanya itu dan penglihatannya ada di luar titik fokus lensa ini. Dalam kasus ini adalah 5 cm. Kemudian untuk mendesain dudukan lensanya itu sendiri, saya akan menggunakan AutoCAD Inventor, di mana akan pertama-tama mendesain dudukan lensanya itu khusus untuk handphone saya. Handphone saya itu Oppo A3s. Setelah mengambil dimensi-dimensi yang diperlukan, saya memulai desain menggambar desain yang menurut saya itu bisa dipakai. Nah, tapi karena adanya video editing, teman-teman bisa langsung lihat desain akhirnya, yaitu seperti ini. Jadi terdiri dari 3 komponen, dudukan lensanya sendiri, pengunci lensanya, dan ini adalah lensanya sendiri. Kalau udah dirakit kurang lebih itu desainnya seperti ini. Nah, kemudian komponen-komponen yang diperlukan akan di 3D print. Ini adalah persiapan file untuk dikirimkan ke 3D print. Nah, berarti sekarang saatnya waktu 3D printing. Ya baik, jadi kurang lebih itu proyek yang telah saya kerjakan. Saya cukup senang, cukup puas sama proyek yang udah dikerjain. Soalnya yang bikin saya kagum dari proyek ini tuh biasanya tuh ketika saya mendesain sesuatu yang terdapat banyak komponen dan saling berinteraksi satu sama lain tuh biasanya kita harus memikirkan toleransi antar komponen tersebut, dan dengan sekali pengukuran untuk setiap komponen tuh fitnya itu pas, baik dudukan dengan HP ataupun pengunci lensa itu sendiri. Jadi
Proyek ini bisa dibilang menurut saya itu sukses. Lalu hal yang bisa diperbaiki dari proyek ini, pertama saya ingin mencoba mendesain semacam pengunci agar bisa mengunci lebih aman lagi ketika dipasang di handphone. Kemudian saya juga ingin mempelajari lebih dalam lagi sebenarnya mengenai lensa makro agar dapat memperoleh gambar yang lebih baik lagi dari hasil pemotretan menggunakan kamera handphone biasa. Nah, kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bumar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan proyek ini. Ini merupakan suatu pelajaran bagi saya sendiri, baik itu tentang teknologi optik sendiri ataupun tentang mendesain dan prototyping. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton, dan selalulah kembangkan kreativitas Anda melalui teknologi. Terima kasih. Bye.